gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar lebih baiknya, marilah kita sama-sama berdoa. Tolong kepada Raja Nayaya untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Yes. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan absen dahulu ya. Iya Bu. Raja Nayayan, Hadir. Clarita Milasari. Hadir. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar lebih baiknya, agar menumbuh rasa nasionalisme kita, lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Iya Bu. Nah, untuk Ananda Raja Nayayan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk Ananda Raja ya. Iya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 9, yaitu tentang kekayaan negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber negeri di Indonesia. Pembelajaran pertama. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu memahami hubungan manusia dengan lingkungannya dengan penuh kepedulian. Yang kedua itu, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungannya sehingga dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, yang ketiga itu, siswa dapat mengenal lingkungan dengan penuh kepedulian. Nah, yang keempat itu, siswa dapat mengamati siklus hidup beberapa hewan. Nah, yang kelima itu, dengan mengamati gambar sumber energi air dan listrik, siswa dapat mengetahui salah satu sumber energi, gimana contohnya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam itu, siswa dapat mengetahui kekaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang IPA, yang dimana pada buku paket kalian dibuka buku paketnya, yuk murid-murid. Iya Bu, udah. Halaman 3 ya. Iya. Nah, dimana di sana kita akan mempelajari IPA, dimana di sana
yaitu ada bacaan tentang air dan listrik. Nah, siapa yang bisa membacakan tentang air dan listrik? Saya, Bu. Ya, coba dibacakan. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir yang berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, dari bacaan itu kita dapat simpulkan bahwa air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Iya, Bu. Nah, fungsi air itu juga sebagai pembangkit listrik. Nah, fungsi air itu sebagai listrik tenaga air, di mana dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Iya. Nah, ada di bawahnya, coba dilihat, ada di bawahnya ada soal mengenai bacaan di atas. Nah, sekarang coba kerjakan dulu ya. Nanti Ibu. Ibu tanya. Ibu kerjakan 5 menit. Iya, Bu. Nah, udah pada jawab kan? Udah, Bu. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Ya, Nanda Reja, ayo jawab. 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Jawabannya adalah fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air adalah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Nah, benar sekali. Yang kedua, siapa? Saya, Bu. Ya, ayo. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jawab, karena bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Tidak ada. iya, di daerah kita tidak ada ya. Iya. Nah, dengan pembangkit listrik tenaga air ini, kesediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Nah, kita pun bisa memanfaatkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kita sehari-hari, seperti lampu, seperti televisi dan peralatan lainnya. Nah, Ibu coba sebutkan apa saja peralatan listrik yang ada di rumah kita. Ayo, Ada oven, Bu. Nah, apa fungsi penggunaan oven tersebut? Untuk memanggang makanan. Nah, selain itu apa juga? Setrika. Nah, setrika itu apa fungsinya? Untuk merapikan baju. Ya, terus? Kipas angin. Nah, fungsi kipas angin itu apa? Memberikan kesejukan atau udara buatan yang akan menyegarkan badan, Bu. Iya, betul sekali. Nah, apa juga? Ada televisi. Nah, apa fungsi televisi? Untuk menonton. Oke, tepat sekali. Nah, baik sekali. Dengan energi listrik dapat membantu pekerjaan kita di rumah dengan baik ya. Iya, Sehingga Bu. dari itu kita harus menghemat listrik.
boros. Iya Bu. Harus menggunakan dengan efektif dan efisien. Iya Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkungan. Nah, Ibu bacakan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita, baik itu manusia dan hewan. Nah, di sini lingkungan tersebut dapat berfungsi sebagai lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, di sini lingkungan itu ada 3 jenis. Ada lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Nah, coba lihat pada halaman 6. Siapa yang mau membaca atau Ibu yang bacakan? Ibu aja. Nah, Ibu akan bacakan ya. Iya. Nah, di sini ada temanya yaitu tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Fungsi ulang. Yang pertama itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertaniannya. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Nah, yang kedua itu lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Nah, hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, yang ketiga itu lingkungan sebagai tempat tinggal, di mana di sini kita bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman ya bagi kita di kawasan seperti itu kan? Iya Bu. Nah, di sini juga bisa terjadi pada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Nah, seperti ikan tidak bisa dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan, tentu saja sebagai tempat tinggalnya. Nah, oleh sebab itu lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita, bagi makhluk hidup. Nah, lingkungan yang aman, bersih itu sangat berpengaruh ya. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh bagi manusia. Nah, jika kita sekolah lingkungan kita kotor, terus bising gitu, kita tidak bisa belajar, sehingga otak kita tidak bisa berfungsi. Nah, dari dulu kita harus mempunyai lingkungan bersih dan nyaman. Nah, dari itu murid-murid sekalian harus menjaga Kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih ya. Ya. Halaman 7. Coba murid-murid kerjakan dulu ya. Ya. Ibu kasih 5 menit. Ya Bu. Oke.
manusia. Yang kedua, ada beberapa jenis lingkungan, sebutkan. Ada 3, Bu. Ya, Pertama, biotik, abiotik, dan sosial. benar sekali. Selanjutnya, nomor 3, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tidak, karena lingkungan juga bermanfaat untuk tumbuhan hidup lainnya, Bu. Oke, benar sekali. Pertanyaan yang keempat, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, benar sekali. Soal yang kelima, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena lingkungan adalah tempat beraktivitasnya manusia, Bu. Ya, tepuk tangan ya untuk Eda, semuanya benar, pintar sekali. Makasih, Bu. Baik, Ibu tanya ya, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak dapat pelajari? Saya dapat pelajari tentang pembangkit listrik tenaga air dan manfaatnya bagi masyarakat serta lingkungan hidup yang bisa digunakan untuk masyarakat, dan bisa tahu jenis-jenis dari lingkungan seperti biotik, abiotik, dan sosial. Dan lingkungan juga tidak hanya untuk manusia juga, melainkan tumbuhan dan hewan juga, Bu. Nah, dari hal itu apa manfaat yang dapat kamu ketahui? Saya bisa mengetahui manfaat dari lingkungan itu. Kita harus menjaganya lingkungan agar bisa menjadi tempat tinggal kita yang aman, nyaman, tentram. Kita juga bisa bekerja di sana dan bertempat tinggal dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, benar sekali. Kita beri tepukan ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita cukup sampai sini ya. Iya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini dulu ya. Iya. Nah, dari pembelajaran hari ini, air dan listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama air bagi pembangkit tenaga listrik. Bisa kita gunakan untuk untuk nyetrika, untuk televisi, itu untuk keperluan peralatan sehari-hari. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui tentang lingkungan, tentang gimana lingkungan tersebut, tentang apa saja manfaat lingkungan. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini agar lebih berkahnya, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kepada Ananda Reja, tolong untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Ya. Semoga kita bisa bertemu esok harinya ya. Ya. Tolong jaga kesehatan ya untuk murid-murid. Ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Iya, Bu. Nah, sekian dari Ibu.